Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu agar nantinya pelajaran kali ini barokah dan bermanfaat. Silakan Mesa untuk maju ke depan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Terima kasih. Saya absen dulu, nanti ketika saya menyebutkan namanya satu persatu, angkat tangan. Ahmad Rizky Maulana. Hadir. Hasan Basri. Hadir. M. Faisal. Ahmad Zaini. Maisatul Insa. Fitri Anis. Siti Maulidia. M. Rizal. Ahmad Husni. Muayyana. Imratus Salihah. Baik, semuanya ada ya. Mari sebelum kita memasuki pelajaran kali ini, saya minta bangkunya dirapikan, bajunya dirapikan agar pelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan juga bahagia. Terima kasih. Pelajaran kali ini yaitu matobi'i. Matobi'i di sini yaitu tentang hukum mat panjang. Kita bahas tentang panjangnya. Paham? Matobi'i di sini yaitu ada 3 tujuannya. Yang pertama yaitu mengamati atau menganalisis hukum bacaan matobi'i. Yang kedua, mampu membandingkan hukum-hukum bacaan matobi'i. Yang ketiga, mampu menguraikan hukum-hukum bacaan matobi'i yang ada di dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Yang terakhir yaitu mampu membandingkan hukum bacaan matobi'i di dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Namun sebelumnya saya minta ibu untuk berdiri semua. Masih semangat? Masih. Ayo tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Hai, duduk kembali. Sudah. Baiklah anak-anak. Selanjutnya kita akan melihat di layar tentang hukum bacaan matobi'i. Kita simak baik-baik biar nanti kalian bisa memahami. Namun sebelumnya saya akan bagi kelompok dulu. Ada 3 kelompok. Pertama kelompok sini, yang kedua kelompok di sini, yang ketiga kelompok di sini. Nanti setelah tayangan ini selesai, setelah pengertian materi ini selesai, akan saya bagikan kelompok untuk berdiskusi. Paham? Paham. Selanjutnya mari kita lihat tayangan berikut ini. Mat asli atau mat tobi'i? Apa itu mat tobi'i? Mat tobi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mat.
Sudah? Sudah tahu baca mat tabi'i itu ada berapa? 1, 2, 3. Mat tabi'i itu kita gunanya untuk ketika nanti membaca Al-Qur'an, agar nanti ketika membaca Al-Qur'an itu bisa membedakan mana yang panjang, mana yang pendek. Hukum mat tajwid lainnya juga bisa belajar tentang non mati dan tanwin dan lain sebagainya. Nantinya akan masih banyak lagi tentang hukum-hukum tajwid. Namun yang tadi bahas itu tentang hukum bacaan mat tabi'i, yang tadi ada 3, alif, waw, ya, dan panjangnya 1 alif, 2 harkat atau 2 ketukan. Syarat-syarat bisa dibaca mat tabi'i itu di sini juga ada 3. Yang pertama itu alif jatuh setelah harkat fathah. Seperti contoh tadi, qola, kana. Yang kedua yaitu ya mati jatuh setelah harkat kasro. Yaqino contohnya. Nasta'ino, azimun. Yang ketiga yaitu waw mati atau waw sukun jatuh setelah harkat dhammah. Seperti contoh, yaqulu, kunu, dan lain sebagainya. Di sini ingat panjang mat tabi'i di situ ada 1 alif atau 2 harkat atau 2 ketukan. Jangan sampai lebih dari situ. Karena apa? Karena ketika panjang itu lebih dari 1 alif atau 2 harkat, nantinya hukum bacaannya jadi beda. Selanjutnya yaitu kita akan saya mau tanya untuk menyebutkan contoh-contohnya dari salah satu hukum bacaan mat tabi'i tadi. Ada a, ada wa, ada iya. Yang panjangnya berapa tadi? Atau 2 ketukan. Tidak boleh lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu nanti hukum bacaannya menjadi lain, menjadi beda. Ya, jadi hukum tajwid tentang mat yang paling gampang dipahami yaitu tentang mat tabi'i. Tidak banyak syarat dan juga tidak begitu panjang. Mat asli, makanya disebut mat asli itu ya karena seperti itu. Ya, sekarang saya contohkan kalau yang fathah, qola. Seperti itu. Kalau yang kasroh saya kasih contoh nasta'ino. Kalau iya, ya tadi yang alif. Kalau iya, sekarang kalau yang waw saya kasih contoh a'udzu. A'udzu kan cuma 2 ketukan atau 2 alif, 1 alif atau 2 harkat. Bisa? Bisa dipahami? Coba saya sekarang minta contoh yang waw, ya sukun. Siapa yang bisa? Apa? Pinter. Lagi sekarang saya minta contoh yang iya, siapa yang bisa? Iya apa, Im? Qila, pinter. Sekarang saya kasih contoh yang alif. Siapa yang bisa? Apa? Ja'a, pinter. Sudah bisa dipahami? Sudah tahu? Jadi diingat-ingat kalau hukum bacaan mat tabi'i itu ada 3, alif, waw, dan ya. Dan juga panjangnya 1 alif, 2 harkat atau 2 ketukan. Syarat dibaca hukum mat tabi'i itu ada 3. Alif jatuh setelah harkat. Iya jatuh setelah harkat. Waw jatuh setelah harkat. Nah, bisa dipahami? Sudah paham? Senang? Ya, selanjutnya saya akan membagikan kelompok. Jadi sudah disebutkan di awal kelompoknya ada berapa? 3. Nanti setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Bisa dimengerti? Silakan. Kelompok 2 kamu ke sini. Kelompok 3 di sini ada 5. Ya. Di situ sudah jelas bahwa tugasnya yaitu bacalah ayat di bawah ini kemudian sebutkan bacaan mat tabi'inya. Nanti bisa digarisbawahi atau bisa dilingkari terserah. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu
di dalam surat itu tinggal kalian garis bawahi mana yang matobi'i. Ada 3 tadi, alif, wau, dan ya, ya. Namun sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Fatihah. Saya akan sebutkan di mana itu hukum-hukum bacaan matobi'nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Di dalam surat Al-Fatihah, di situ ada beberapa hukum bacaan matobi'i. Seperti contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, alamin. Di situ ada alif. Alamin yang jatuh setelah harakat fathah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka wa iyyaka itu namanya matobi yang semuanya itu alif. Iyyaka wa iyyaka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata. Ya. Alladzina. Kalau alladzina contohnya yang apa? Pas atau iya. Maghdubi. Contohnya yang apa? Yang wau. Bisa dipahami? Bisa. Seperti itu. Jadi saya kasih tugas itu menyebutkan seperti itu, ada berapa hukum bacaan matobi'i yang saya kasih di tugas itu. Bisa dipahami? Bisa. Saya kasih waktu 5 menit, silahkan kerjakan. Nanti kalau sudah selesai silahkan maju ke depan dari masing-masing kelompok perwakilan, ya. Bisa? Ya, silakan. Saya tunggu 5 menit. Garis bawahi atau dilingkari yang mana yang bacaan hukum matobi'i itu. Misal ke sini sama ini. Enggak apa-apa, Mak, berdiri di sampingnya, enggak apa-apa. Pindahin kursinya satu. Enggak apa-apa. Pelan-pelan, pelan. Sudah? Ayo, sudah. Silakan kalau sudah selesai maju untuk apa? Ada yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok sini.
Ayo, silakan dibaca dulu. Baca dari ayat ini dibaca, kemudian nanti sebutkan. Ada berapa hukum tabi'i di situ? Silakan sebutkan. Pertama, dalam kalimat apa? Fi. Yang kedua, ma. Yang ketiga, ruh. Terus yang terakhir, sudah 3. 3. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, kelompok yang lain ada yang mau menambahkan atau bagaimana? Apa sudah selesai 3? Sudah sama? Sama? Sama. Berarti di sini ada fi, ada ma, ada ruh, ada fi, ada he. Berarti di sini ada 5, ya? Ada 5. Maksudnya tadi fi memang ada 2, jadi dia disebutkan hanya 1. Seperti itu ya. Berarti di situ ada contohnya inna anzalnahu fi. Itu namanya mato. Kenapa di situ dibaca matobi'i yang fi? Karena ya jatuh setelah harkat kasro. Yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Di situ ada huruf ma. Kenapa dibaca matobi'i? Karena alif jatuh setelah. Di situ lagi warruhu. Dibaca mato. Karena apa dibaca matobi'i di situ? Wow. Kadoma. Seperti itu juga seterusnya fiha. Yaitu hasil dari materi kali ini yaitu kita menjelaskan, kita menguraikan dan kita membandingkan bacaan-bacaan matobi'i yang ada di dalam Al-Quran. Sudah mengerti? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi materi kali ini, materi tentang hukum bacaan matobi'i ini artinya yaitu hukum mat yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat, yang hurufnya ada 3 yaitu alif, waw, dan iya. Nantinya setelah kalian belajar tentang hukum bacaan matobi'i ini, kalian bisa menguraikan atau bisa membandingkan ketika kalian membaca Al-Quran. Ibu harap kalian nanti setelah baca Al-Quran itu sudah bisa memahami, sudah bisa menguraikan hukum bacaan matobi'i di dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang hukum mat lagi. Tapi bedanya mat wajib mutasil sama mat jaiz munfasil. Saya harap nanti ketika pertemuan selanjutnya hukum bacaan matobi'i ini tidak boleh diabaikan, harus tetap dijalankan karena bacaan hukum mat ini akan terus kita berjalan sampai kehidupan kita sehari-hari. Paham? Nah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.